Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Kita masih bahas masalah interpolasi. Di sini tetap bahan bacanya ini ya, dua bagian ini. Kemudian kita juga tetap pakai masalah jumlah penduduk Banjarmasin. Mungkin tidak menarik karena ternyata terlalu linear ya, jadi ketahuan. Tapi ya sudahlah, ini data yang kita pakai kemarin juga. Kita mau lihat ininya ya, perubahannya seperti apa. Nah, kemudian kita akan membahas masalah interpolasi SP-line, kemudian penggunaan pustaka interpolasi pada Python. Jadi sebenarnya di Python juga sudah ada, sama sih seperti sebelum-sebelumnya, cuman sekarang eh, gimana kodenya itu berlaku ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memulai dari awal. Jadi eh, mana format list, split list, format list bulleted list. Eh, Tidak perlu buat buat sistem interpolasi dari awal, bisa pakai yang ada. Tapi tetap kita harus paham konsepnya ya, shape dari interpolasi itu sendiri ya. Jadi makanya di awal-awal kalian diajari bikin dari apa, ya sebenarnya nggak ada rumusan jadi sih. Sebenarnya kalau mau dirunut memang ada ininya, ada faktor penyebab kenapa rumusan itu dapat ya. Tapi paling nggak di sini kalian di pertemuan pertama itu dikenalkan dengan konsepnya dasar dulu. Kemudian di sini yang kedua ini, di interpolasi kedua kita membahas masalah interpolasi SP-line. Kemudian juga bagaimana menggunakan pustaka interpolasi yang ada di Python gitu ya. Tapi yang jelas memang sudah banyak yang dibuat orang untuk dari apa, di numerik ini biasanya adalah pelajaran yang mengulang tentang masa lalu ya, gimana cara orang berpikir di masa lalu. Kemudian kita diminta ngoding di zaman sekarang, kita membuat programnya di sekarang, meskipun nanti mungkin konsep dasarnya kita paham. Nah, kemudian optimasinya gimana, atau sistemnya lebih baik gimana, kita bisa lihat yang sudah dibuat orang. Kenapa? Karena apa yang telah dibuat orang, mungkin kalau kita bikin sendiri kan mungkin kita waktunya cuman ya 1 atau 2 minggu ya. Tapi kalau yang dibuat orang kan sudah tahunan, sudah ada rilisnya ya. Artinya ada mungkin sudah lebih dari yang kita kerjakan, karena mereka tahu oh ternyata pada saat ini ada masalah, kemudian nanti perbaikannya seperti apa. Jadi kenapa kita pakai punyanya orang, pustaka programan milik orang lain, karena jelas mereka sudah kontribusinya udah lama gitu ya. Jadi kenapa kita kadang-kadang pakai tools atau perangkat-perangkat yang dibuat orang lain, karena mereka kerjakannya lama gitu ya. Kalau kita pakai kita cuma kerjakan 1 atau 2 minggu, mereka kerjakannya mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Jadi mungkin lebih matang konsepnya. Nah, kemudian kenapa interpolasi SP-line? Salah satunya adalah dengan SP-line ini dia kurvanya bisa smooth gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada di buku-buku ya. Jadi sorry, saya lupa buka bukunya ya. Kita buka dulu. Bagian mana sih yang kita harus bahas ya? Sorry. Oke, apa ya? Halamannya saya agak lupa nih. Interpolasi cubic spline interpolation 142, berarti kira-kira ya 150-an lah. 142, oh berarti 160. 160. Oke. Nah, cubic spline ini akan kita bahas dimana nanti kalau pada prinsip cubic spline, semua titik yang ada di sini kita carinya berdasarkan 2 titik yang ada di sekitarnya gitu ya. Mungkin nanti dijelaskan di apa,
Saya tidak membuat sendiri videonya karena terlalu panjang, animasi juga banyak. Ternyata ada apa video YouTube yang sebenarnya lebih mapan ya, mungkin udah dipersiapkan sekali. Makanya saya tidak menjelaskan ini, cuman yang kita bahas ini ya, Comic SP-Line. Yang biasanya dijadikan contoh itu nih, cerita dari SP-Line ya. Nah, Comic SP-Line itu bisa kalian lihat di interpolasi Comic SP-Line YouTube-nya ini. R7 ini. Nah, ini videonya ya. Video dari Edumat. Ini adalah interpolasi Comic SP-Line. Jadi nanti dijelaskan oleh Pak Jamhuri ya. Ini sudah tahun 2018, jadi mungkin sudah sekitar 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu ya. Jelas mereka karyanya mempersiapkannya lebih matang daripada saya. Jadi silakan pelajari dulu konsep dasarnya Comic SP-Line seperti apa di video yang ini ya, punyanya di Edumat, punya Pak Jamhuri tahun 2018. SP-Line kubik 30 titik. Ini di sini kalian akan diajarkan proses-prosesnya tahap demi tahap nanti sampai didapatkan gambarnya seperti ini. Oke, ini adalah video YouTube-nya. Jadi tolong habis ini silakan pelajari YouTube beliau, lumayan singkat, cuma 18 menitan, ya 19 menit lah. Oke, kemudian bagian yang terpenting juga adalah interpolasi pada Python. Oke, saya akan bukakan kodenya. Jadi misalkan, ya di sini proses interpolasi di Python itu kalian bisa lihat dokumentasinya. Mungkin paling gampang mana ya tadi? Mungkin ini ya, SciPy. Tutorial point scipy.interpolate. Jadi mana? Tutorialnya ada di sini. Tutorial point Scipy interpolate HTML. Nah, kodenya saya ambil dari sini. Kemudian saya modif sedikit. Di sini ada fungsi terpentingnya adalah interp 1D, one dimension. Nanti banyak lagi metodenya, misalkan interpolasi. Kalau misalkan datanya seperti ini, gimana interpolasinya? Nggak mungkin dong satu dimensi ya. Jadi yang kita bahas masih interpolasi satu dimensi kalau dibahas di Python ya. Nanti mungkin ada interpolasi yang lebih kalau misalkan datanya seperti ini, apakah ada ininya, interpolasinya seperti apa. Jadi yang interpolasi ini kita tidak bahas di perkuliahan ini. Jadi yang kita bahas masalah masih tetap yang interpolasi one dimension interpolation, 1D interpolation. Bisa diambil dari sini. Kemudian kalau boleh saya terangkan kodenya satu persatu. Pertama, ini filenya ya, from scipy import interpolate. Jadi misalkan di sini saya cuma ambil fungsi interpolate yang ada di scipy ya, CEPY. Kemudian saya juga ngambil pyplot buat plotting gambar, matplotlib.pyplot SLT. Ini bagian library pustaka orang yang sudah yang bagus. Kita tinggal pakai masalah interpolasi, pakai interpolate dari fungsi interpolate yang ada pada scipy. Kemudian ada fungsi plotting point di matplotlib. Pertama di sini tahunnya ya, kita ambil tahun dari 1 sampai 11. Maksudnya di sini ya, kalau kita jalankan nanti tahunnya adalah isinya. Nih saya clear dulu ya, CLC deh. Clear. Tahun. Nah, tahun itu mulai dari Sabtu sampai 10. Sebagaimana yang kita ketahui, data tahunnya mulai tahun 2011. Berarti nanti data tahun itu mulai dari
2010 plus ini ya, plus per tahun. Jadi misalkan 2011 itu adalah angkanya 1, 2012 itu 2 gitu ya. 2013 itu kita simpulkan sebagai 3, kita nilai anggap sebagai 3. Nah, kemudian di sini ada jumlah penduduknya, saya ambil dari data yang ini juga sama ya. Kemudian ada pengujiannya saya ambil dari 3 tahun yang ada, tahun pertama, tahun ketiga, tahun ke-6 dan tahun ke-10. Ingat ya, interpolasi kan dalam range, dalam jangkauan. Kalau misalkan di sini 2009, berarti 2020-nya itu jadi extrapolation akhirnya. Makanya kita ambil data terakhirnya. Interpolasi ya, bukan ekstrapolasi yang kita bahas di sini. Jadi saya ambil saat tahun pertama, tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-10, atau 2011, 2013, 2016, dan 2020. Ini saya ambil datanya, saya kopikan gitu kan. Tahun pertama ini, tahun ketiga ini, tahun ke-6 yang jelas ini, tahun ke-10 ini ya. Nah, kemudian tipe-tipe interpolasi seperti yang ada di Matplotlib itu dijelaskan tipenya. Kalau kalian baca benar-benar ya, tekniknya ada linear, nearest, zero, line, kuadratik, dan kubik. Nah, jadi nanti misalkan saya taruh di variabel jenis, masalahnya di sini pakai huruf kecil ya, jangan pakai huruf besar. Meskipun tipenya dituliskan huruf besar, tapi ternyata variabelnya dia tulisnya sebagai huruf kecil. Oke, misalkan, jadi untuk setiap jenis saya lakukan iterasi seperti ini. Misalkan untuk linear, kita buat fungsi interpolate-nya, interpolate dot interp 1D. Kemudian ini tahun pengujiannya, ini tahun data ujinya ujinya, kemudian ini datanya. Jadi misalkan ini sebagai X, ini sebagai Y-nya. Kemudian kayaknya jenisnya apa? Kita mau linear kah, nearest kah, zero kah, atau linear atau kuadratik. Jadi ini saya coba satu persatu ya. Jadi dari linear gimana, dari nearest gimana, dari zero gimana, dari linear gimana, dari kuadratik gimana, dari kubik gimana. Nah, kemudian ada fungsi Z. Z ini adalah nyimpen kalau misalkan kita lakukan perhitungannya untuk setiap tahun yang ada. Dari tahun ini ya, dari 1 sampai 10 gitu kan. Z sama dengan F1 terhadap tahun-tahun yang ada. Jadi di sini ini adalah untuk fungsi untuk membangun interpolasinya. Fungsi untuk membangun interpolasinya, membangun sistem interpolasinya. Nah, ini kemudian di bagian sini dihitung interpolasi tiap tahunnya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih detail ya bisa aja nanti per tahun, setengah tahun. Kalau misalkan mau detail per bulan ya kalian bisa menggunakan ini ya, pakai linear space. Nanti dari tahun pertama sampai 10 dibagi berapa misalkan. Kalau 10 tahun berarti 120 di sini nantinya. Nah, ini apa? Silahkan kalian otak-atik sendiri ya. Nah, kemudian di sini saya coba print dari setiap tahun, data realnya berapa, data hasil interpolasinya berapa, kemudian selisihnya. Kemudian kita coba plotting datanya ya. Seperti apa? Oke, sekarang saya coba jalankan aplikasinya. Jadi pertama nih tahun ujinya jelas ya, kita untuk membangun fungsi interpolasinya. Fungsi interpolasinya di sini adalah interpolate.interp 1D. Jadi kalau misalkan di dokumentasinya di sana tidak disebutkan ini import aja ya, cuman di sini tidak menyebutkan interpolate-nya nggak ada. Harusnya kalau nggak ada nanti nggak bisa jalan ya. Jadi harusnya ada diketikkan interpolate.interp 1D ya. Oke, tahunnya di plot, di legend, kemudian di show. Oke. Jadi ingat ya, ini tahun pengujiannya,
Kemudian data pengujiannya, anggaplah kalau boleh dibilang ini adalah sumbu X-nya ya. X di sini yang dengan PD ujinya adalah penduduk ujinya adalah sumbu Y-nya. Kalau misalkan dibikin ke apa? Koordinat kartesian gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, sini jalan ya. Oke, satu persatu kita lihat dulu plottingnya, hasil plotnya. Nah, linear, gimana dengan sistem linear? Nih, jadi kalian bisa lihat hasil plotnya di sini di variabel di apa? Di sini ada variable explorer, help sama plot ya. Cari yang di bagian plotnya. Saya turunkan dikit biar agak kelihatan besar. Nah, ini kalau sistemnya dihitung linear, kemudian kita lihat selisihnya ya. Jelas ketika dia di tahun datanya harusnya selisihnya harus 0 gitu kan biasanya. Nggak mungkin gagal. Kalau gagal kan berarti fungsinya ada yang salah gitu ya. Jadi tahun 11, 2, 13, 16 dan 20 itu selisihnya 0, sisanya ada yang 77, ada 310, ada yang 392, ada 700, 926, ada yang 783. Itu kalau pakai linear. Nah, ini grafiknya. Kemudian ada juga pakai nearest. Fungsinya seperti ini. Jadi nah selisihnya jelas banyak ya, besar gitu kan. Dan juga fungsi pakai zeros. Zeros, mana? Pakai zero. Kemudian kalau misalkan pakai S linear. Ini S linear hampir sama dengan linear ya. Oke, S linear. Kemudian kalau pakai kuadratik, bagaimana kalau pakai kuadratik? Nah, kalau kuadratik selisihnya mungkin lebih kecil lagi ya. Nah, sini kalau kita bandingkan di linear itu sampai 900-an, selisihnya ada yang 700, 900. Di sini di kuadratik selisihnya paling besar cuman 100-an gitu ya. 100 data. Apa? Mungkin kalau dari jumlah penduduk berarti ya sekitar 195 penduduk selisihnya paling besar. Kalau misalkan pakai kuadratik, ini sini pakai kubik. Nah, kubik lumayan kecil lagi, paling besar 162 selisihnya. Kalau di kuadratik ya, kuadratik 195, di kubik 162. Jadi ini pustakannya sudah bisa dipakai. Jadi belajar metode numerik adalah kadang-kadang kita belajar untuk masa lalu ya. Ya kita ngerti tekniknya perhitungannya di masa lalu, kemudian kita coba bikin codingnya dari awal seperti apa, kita paham codingnya sudah, karena ini cuma kerjaan 1 atau 2 minggu selesai, atau mungkin 1 hari selesai, sehingga nanti kalau dibandingkan sama punyanya orang yang sudah dikerjakan mungkin lebih dari 1 hari atau lebih dari berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, ya hasilnya jelas beda ya kan. Mereka mungkin konsentrasi hidup mereka di situ gitu ya, sedangkan kita untuk ini sekedar untuk belajar, jadi untuk tahu bagaimana proses perhitungannya. Oke, ini saja video dari saya. Jelas, tolong pelajari juga interpolasi yang dijelaskan oleh Pak Jamhuri ya. Oke, ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.